Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV. Terima kasih masih bersedia di bincang hari ini. Senang sekali rasanya saya berjumpa kembali dengan Dulur Sultan dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di tempat kerja pada hari ini. Kita balik lagi di bincang hari ini, edisi hari Selasa 13 Oktober 2020. Pemirsa, dampak pandemi dirasanya bukan hanya di beberapa sektor, tapi dirasakan berdampak ke seluruh sektor. Salah satunya adalah di dunia maya, karena pandemi menuntut kita lebih banyak berselancar di dunia internet. Itu sebabnya banyak informasi yang simpang siur, artinya tidak bisa dipegang faktanya atau hoax lah katakanlah. Nah, itu salah satu dampak kecil dari pandemi. Nah, saat ini kita harus mewaspadai soal hoax ini ya. Sesuai tema hari ini, waspadai hoax saat pandemi, karena hoax meskipun kecil tapi dampaknya bisa besar. Itu juga telah disebutkan oleh Bapak Presiden live kemarin yang menyatakan bahwa beliau menyatakan bahwa para demonstran untuk saat ini yang menolak Omnibus Law kebanyakan korban dari hoax. Seberapa bahaya memang hoax ini? Nah, kita akan membahas soal waspadai soal hoax ini. Bareng dengan saya sudah ada hadir di studio Bapak Nana Subana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, ini kita Pak Nana ini dari Komisioner Komisi Informasi Banten ya Pak? Ya. Bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi. ASE ya, advokasi, ASE, ya. Sosialisasi dan edukasi. Nah, kita akan bicara soal hoax nih Pak. Tapi jauh sebelum itu, bagaimana Pak kesibukan hari ini? Boleh sapa dulu Dulur Sultan semua di rumah. Selamat pagi Dulur Sultan di Banten. Hari ini soal KI. KI itu hari ini sedang menjalankan tupoksinya melakukan monitoring dan evaluasi bagi badan publik yang ada di Provinsi Banten. Tahapannya hari ini sudah masuk tahapan presentasi dari pemantauan web, sekarang masuk ke tahapan presentasi badan publik sudah selesai. Tinggal ada satu kategori badan publik lagi, yaitu OPD Provinsi. Selebihnya kita melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tugas pokoknya Komisi Informasi itu menyelesaikan sengketa informasi publik. Tugas pokoknya. Selain itu mengedukasi, tujuannya mengedukasi badan publik, lalu mengedukasi masyarakat soal keterbukaan informasi. Nah, ya. Keterbukaan informasi juga ada sangkut paut berarti ya dengan informasi yang benar atau tidak. Bisa masuk. Hari ini kan pandemi begitu kuat, ya, betul. Bagi masyarakat. Isu-isu yang dibangun juga banyak. Kalau tadi disampaikan kita sering berselancar di dunia maya, eranya memang sedang begini. Bayangkan satu informasi bisa diserap oleh masyarakat dari sejak dia taman kanak-kanak hingga ibu-ibu yang memasak di dapur punya grup WA dan lain sebagainya. Betul. Informasi itu bisa diserap secara cepat tanpa verifikasi yang cukup. Nah, biasanya begitu. Tapi dari KI sendiri bagaimana transisi dari adaptasi baru, kemudian dari PSBB dulu ya, dari lockdown, kemudian WFH, terus adaptasi baru, bagaimana transisinya, kesiapan dari KI? Kalau KI secara kelembagaan, kita tentunya mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Gubernur Banten sampai hari ini sudah mengeluarkan paling tidak yang saya tahu itu sudah 3 kali mengeluarkan surat keputusan gubernur soal PSBB yang kemudian diikuti dengan pola kerja WFH. Sekali lagi WFH itu tetap bekerja. Ini juga penting. Jadi WFH itu work from home, bukan Wallace from home. Jadi tidak boleh WFH ini dimaknai sebagai hari liburnya bagi saat pandemi. Jadi KI mengikuti itu, kita persidangan kita sesuaikan dengan jadwal WFH. Berarti Pak Nana juga mengalami bolak-balik kantor atau mungkin membawa kerjaan di rumah dong? Pada prinsipnya setiap pekerjaan yang bisa diselesaikan di kantor diselesaikan sesuai tugas itu. Namun ada beberapa pekerjaan juga yang bisa di-hire dari rumah. Oke. Berarti melihat situasi yang biasanya di kantor tidak melihat perkembangan keluarga,
sekarang kerja bersama bahkan ditemani oleh keluarga di rumah. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya pasti ada ya. Kalau bekerja di kantor itu kita pasti dengan rekan ya. Dia ada semangat lain soal pekerjaan secara profesional. Tapi kalau di rumah kita lebih mengerjakan itu hal-hal yang ringan dan itu tidak terlalu banyak memakan kerjasama dengan rekan kantor. Oke, berarti secara tidak langsung Pak Nana juga lebih mengakses internet dong. Harus ya. Iya, karena Harus tuntutan ya. yang tadi Harus disampaikan. Nah, bagaimana melihat situasi kondisi terkini di internet? Contohlah WhatsApp grup, bagaimana kondisinya? Atau banyakkah sebaran-sebaran informasi yang belum bisa dipegang soal faktanya? Sebut saja, tadi kita sudah sampaikan, kita sudah rasakan, informasi itu begitu cepat. Sepersekian detik, ribuan orang bisa menerima informasi yang sama tanpa verifikasi yang jelas. Dan itu termasuk di saya juga begitu ada. Jadi di beberapa grup kita juga kan banyak informasi yang verifikasinya belum jelas ya, bisa dikatakan hoax lah ya. Belum bisa dipercaya, tapi ya itu tadi, biarkanlah itu. Biarkanlah itu. Siapa sih yang bisa menghentikan teknologi? Kan tidak ada. Yang penting dari kita hari ini itu mengimbangi teknologi, saring dulu baru sharing, itu yang penting. Jadi kita saring dulu baru kita sharing. Nggak usah juga jempol kita gatal-gatal terima informasi langsung share. Kita juga belum baca kadang-kadang. Ini yang penting. Nah, menurut pandangan Anda, Pak, apa yang melatar belakangi hoax itu sangat cepat merebak? Salah satunya adalah era digital. Era digital, orang dengan mudah berkreasi digital, orang dengan mudah menyebar. Bayangkan kalau tidak ada alat yang cukup untuk menyebarkan sesuatu kan tidak akan tersebar secara luas. Di masa lalu kita berkirim surat dengan pos, dengan kerumitan-kerumitan dan lain sebagainya. Masuk ke eranya SMS dan lain sebagainya, itu juga tidak terlalu meyakinkan orang. Tapi ketika era digital hari ini sudah banyak aplikasi yang begitu memikat, begitu memprovokasi juga, itu akselerasinya akan begitu cepat dan orang tidak punya waktu untuk memverifikasi informasi, kadang-kadang seperti itu. Nah, ketika kita menjadi korban sebuah kabar burung atau kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hoax ya. Kita menjadi korban. Harusnya dilakukan seperti apa sih? Yang pertama, untuk keluar atau menghindari dari berita hoax itu, yang pertama saya kira kita harus hindari judul-judul berita yang provokatif. Kalau menurut kita ya begitu. Jadi judul-judul berita provokatif itu lebih besar hoaxnya daripada faktanya biasanya. Yang pertama itu. Yang selanjutnya kita biasakan menelusuri laman atau situs yang mengeluarkan itu. Harus dibiasakan seperti itu. Yang tadi itu jempolnya jangan gatal, tiba-tiba terima langsung share, harusnya ditelusuri dulu untuk meminimalisir hoax-hoax berikutnya. Begitu. Itu saja sih yang selanjutnya. Pertama, hindari itu. Jadi sabar ya, yang penting itu sabar treatmentnya. Judul provokatif itu. Pemirsa, Dulur Sultan, judul provokatif itu yang biasanya pakai kata-kata depannya wow ya. Astagfirullahaladzim, nah kayak gitu tuh. Itu termasuk provokatif. Provokatif, bahkan tidak sedikit juga hoax itu berbau persuasif, berbau ajakan seperti menawarkan apa dan lain sebagainya, mengajak kita, ayo kita untuk melakukan sesuatu yang kira-kira sebetulnya kita juga nggak penting. Nah ya, ini menurut saya ya Pak ya, hoax ini bisa lah kalau saya pribadi secara dengan lingkungan kawan-kawan sekitar yang sebaya itu masih bisa ditegur, bro jangan gitu bro, ini hoax nih. Tapi kalau terjadi di keluarga sendiri gimana Pak? Justru keluarga menjadi tanggung jawab kita ya. Kita harus memulai itu sebetulnya dari yang terdekat itu, keluarga. Kalau kita sudah selesai di keluarga ya saya yakin pada lingkungan yang lebih luas kita sudah selesai. Karena keluarga itu dekat, kita lebih banyak pertimbangan biasanya pada keluarga. Tapi untuk hal-hal yang negatif saya kira kita tegaskan sejak awal keluarga itu. Nah, kita juga perlu tahu kayaknya Pak ya, jenis-jenis informasi apa yang menjadi sebuah kebutuhan, dan kebanyakan sekarang ada
eh, orang itu mencari media atau sosmed juga kategori new media ya Pak ya. Itu dia memilih itu karena dia butuh itu. Nah, jadi orang tuh lebih membutuhkan, oh saya mau cari informasi yang kontra dengan pemerintah nih. Jadi dia memaksakan mencari berita seperti itu. Bung, komentar Anda seperti apa? Ya itu tadi, saya kira harus ada kekuatan dari kita semua, harus ada kekuatan dari pribadi kita semua sebagai warga negara yang baik. Verifikasinya sejak dini, sejak dini. Kalau kita semua punya cara pandang yang beda dengan kekuasaan, dengan pemerintah, saya kira banyak cara untuk tidak mencari informasi yang kemudian mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang menentang itu. Jadi prinsipnya pendirian kita harus kuat. Kalau kita punya saran yang bisa disampaikan pada pemerintah, ya sampaikan saja. Tidak boleh mencari dukungan yang nampaknya provokatif yang kemudian membangkitkan semangat kita untuk provokatif juga. Iya, jadi kalau saya sih saran kita itu, kalau kita semua punya pandangan yang beda, ya sampaikan saja. Tidak boleh dengan hal lain. Jauh setelah hoax keluar, berarti kita melihat seberapa besar bahaya hoax yang terjadi. Saya ingin bertanya juga soal ini, opini saya. Apakah PA 212 aksi 212 itu korban hoax, atau apakah sekarang juga Omnibus Law korban hoax, atau aksi-aksi yang biasanya dilancarkan oleh para demonstran itu juga korban hoax? Apa sebesar itukah efek dari hoax? Kita lihat di beberapa aksi massa di Indonesia, ada yang alirannya lebih mengedepankan pada ideologi bersama. Ideologi bersama misalkan kebutuhan akan pemimpin yang berpihak pada kepentingan agama, misal, mohon maaf saya sebut itu. Ada juga aksi yang hanya ditunggangi oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan keresahannya pada kelompok aksi itu. Jadi pada intinya saya sih mau katakan, tidak semua yang melaksanakan aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah itu korban hoax. Tidak semua. Iya, faktanya hari ini yang diperiksa pasca aksi kemarin yang ramai itu, Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang ditangkap itu anak-anak SMA misalkan. Sebut saja mereka yang korban hoax misalkan. Tapi kan bukan berarti peserta aksi itu bagian dari korban hoax. Jadi ada para penumpang yang menjadi korban hoax yang kemudian membuat kegaduhan itu. Sehingga yang terlihat di permukaan adalah itu yang terjadi gitu, seperti itu ya. Ya, peran media yang penting juga harus kita sampaikan. Ideologi teman-teman di buruh juga kebutuhannya harus juga didorong. Tapi juga hari ini faktanya ramai penangkapan para penumpang gelap itu yang rata-rata anak SMA. Ya, betul sekali. Nah, berarti adalah pendidikan, berarti penting juga dong pendidikan literasi bermedia. Ya pastinya itu penting, dan itu tugas teman-teman media juga bisa dengan masyarakat dan stakeholder yang lain ya menyampaikan itu. Saya sempat melakukan literasi media Pak dengan kalangan anak-anak, ibu-ibu, karena dirasa di kajian saya bersama kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia melihat bahwa inilah segmen umur anak-anak dan ibu-ibu lah yang rawan terprovokasi itu. Ya, bagaimana komentar? Ya, kita tahu banyak ya akselerasi informasi yang begitu cepat dan ditangkap tanpa verifikasi itu di dua kelompok itu. Anak-anak kemudaannya belum punya kemampuan untuk memverifikasi informasi. Ibu-ibu di tengah kesulitannya untuk mengurus rumah tangga, mereka tidak punya kesempatan juga untuk memverifikasi informasi. Itu saja sebetulnya. Betul, ya. Hanya perbedaan itu aja, kemudahan dan kurangnya waktu ibu-ibu untuk melakukan verifikasi informasi. Kalau di KI sendiri adakah yang membahas soal di bidang edukasi, adakah pembahasan soal cara memilah dan memilih informasi? Tapi jangan dulu jawab. Okay. Kita akan break setelah pariwara berikut ini.
AOG itu. Oke, saksiin. Oh, kayaknya. Parah amat thumbnailnya pakai IG. Kocak gimana ini? Terima kasih pemirsa, masih di bincang hari ini masih ngebahas soal waspadai hoax di saat pandemi, karena memang saat pandemi ini meningkat, yang saya seperti bilang tadi, meningkat soal akses internet. Kita harus mengakses internet, berselancar di dunia maya dan lain-lain. Media sosial itu sekarang menjadi senjata yang bisa mematikan dan juga bisa sangat membantu. Nah, tadi masih bersama dengan Pak Nana Subana dari Komisi Informasi Banten, tadi masih membahas soal cara memilah dan memilih informasi di bidang edukasi ini yang dikomandoi oleh Pak Nana bagaimana? Sebenarnya kalau kita penting ya sampaikan ya. Sebenarnya kalau Komisi Informasi itu lebih pada informasi publik ya, bukan pada informasi tok. Jadi kita ini pelaksana Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tugas pokok dan fungsinya yaitu kita menyelesaikan sengketa informasi, sengketa informasi publik ya. Jadi saya harus sampaikan bahwa dalam konteks Undang-Undang 14 2008 itu keterbukaan informasi publik bahwa ada informasi publik. Yang kita garap ini informasi publik. Ada jenis dua informasi, ya. Pak, ya? Kalau informasi itu adalah informasi yang seperti biasa, yang disampaikan oleh media berupa news, biasanya berita. Kalau informasi publik itu informasi yang dikuasai oleh badan publik, berupa dokumentasi badan publik, dokumentasi yang dimiliki oleh badan publik itu ya dalam konteks undang-undang satu badan yang mengelola keuangan negara lah, yang dibiayai oleh negara lah. Taruhlah pemerintahan ya? Ya, salah satunya. Berarti kalau tadi dikatakan informasi ada dua jenis, informasi dan informasi publik. Tapi banyak juga Pak, pada kondisi lapangannya, orang terhasut jadi korban hoax setelah informasi publik itu dipelintir. Nah, sebenarnya cara kita mendapatkan informasi publik yang sah itu dari mana? Informasi publik ya, kategori informasi publik itu ya kita harus mendapatkan dari sumber yang jelas. Nah, kalau kita katakan informasi publik itu datangnya dari pemerintahan, ya kita harus verifikasi, harus jelas dapatnya dari mana informasi publik itu ya, kita harus verifikasi itu informasi publik. Tapi yang diinginkan hari ini kan yang sering kita terjadi hoax, memprovokasi dan melahirkan sesuatu yang negatif itu, yaitu informasi itu, informasi berita dan lain sebagainya itu ya saya kira kita harus memandang media yang kredibel. Salah satunya kita harus media harus tengah ya, harus yang kredibel itu bukan berarti besar ya, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Datanya ya lengkap, bisa ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan pemirsa. Jadi memang jangan asal juga membuat atau mengikuti sebuah informasi yang belum tentu jelas arahnya. Nah pemirsa, sebelum saya melanjutkan obrolan ini, acara ini bisa disaksikan di web streaming kita www.sultantv.co, kemudian di YouTube channel dan fanpage Facebook sultantv.co.
Jangan lupa juga untuk memfollow media sosial kita di Instagram sultantv.co dan Twitter Kreatif Sultan ID. Nah kita, tapi Pak Nana, persoalan hoax ini memang sudah mendarah daging, katakanlah. Kalau kata Najwa Shihab, negara maju tidak bisa dikatakan bersih dari hoax. Negara berkembang apalagi. Memang seperti itukah perbandingannya? Faktanya hari ini begitu. Tanpa kita harus melakukan penelitian, saya kira faktanya hari ini begitu. Kalau kita hubungkan lagi, apalagi di masa pandemi, orang sulit mendapatkan sesuatu, di tengah kebingungan ada informasi yang kira-kira sesuai dengan apa yang menjadi situasi yang terjadi pada dirinya, yaitu termakan oleh hoax. Jadi kalau hari ini, kalau negara berkembang, negara maju tanpa hoax, saya kira faktanya hari ini seperti ini. Apapun kategori negara ini, dengan masifnya media digital, media sosial, saya kira hoax pasti ada. Berarti latar pendidikan, kan kalau negara maju biasa taraf pendidikan tinggi, pendapatan tinggi dan lain sebagainya. Berarti itu sangat tidak mempengaruhi atau ada pengaruhnya terhadap? Ada pengaruhnya, saya kira. Kalau di negara maju kan informasi hoax ini jadi mainan ya. Jadi mainan itu jadi mainan kepentingan itu. Kalau di negara berkembang saya kira itu verifikasinya yang kurang. Karena kemampuan orang di negara berkembang, mohon maaf, kemampuan itu sering beririsan dengan ekonomi ya. Di tengah ekonomi sulit, mana bisa dia melakukan verifikasi yang jelas terhadap informasi yang ada. Iya, boro-boro untuk mengklarifikasi. Apalagi membuat informasi itu menjadi peluru dia untuk melakukan sesuatu. Kalau di negara berkembang, saya kira hoax itu dikelola ya. Dikelola oleh sekelompok orang untuk kepentingan tertentu bisa jadi. Kalau di negara berkembang seperti kita ini, ya seperti di Indonesia ini banyak korbannya, tapi playernya sedikit. Oke. Tapi itulah yang terjadi persoalan hoax. Tapi saya pengen nanya juga nih soal KI, Pak. Terakhir mengatasi persoalan tadi kan ada sengketa publik, sengketa informasi. Terakhir kapan menyelesaikan sengketa informasi di KI? Kita ini sekarang register yang masuk ya, sengketa informasi publik itu sudah banyak ya, sampai angka 70-an di tahun 2020 ini. Yang sudah kita selesaikan sekitar 30-an yang sudah diselesaikan, dan sekarang masih banyak yang sedang berproses sengketa. Dan saat Kepgub PSBB dan kita menentukan untuk WFH, ya ada beberapa persidangan yang ditunda. Nah, ini boleh juga pendidikan ke dulur sultan semua yang ada di rumah. Bagaimana kriteria informasi yang yang bisa didapatkan dan tidak boleh didapatkan? Kalau dalam konteks keterbukaan informasi publik itu sesungguhnya semua bisa didapatkan oleh setiap warga negara. Semuanya bisa didapatkan. Soal keuangan negara yang sudah terverifikasi boleh. Sesungguhnya itu harus disajikan ya oleh badan publik, tidak mesti diminta gitu. Yang terjadi sekarang kan banyak yang memohon nggak dikasih, maka sengketa ke KI fasilitasnya. Jadi informasi yang berkaitan dengan produk badan publik ya dia bisa diakses. Boleh dong kita tahu berapa APBD Provinsi Banten secara tertulis, boleh warga Banten mengambil itu, meminta itu. Bahkan sesungguhnya pemerintah harus memberikan tanpa harus diminta. Baik, itu contohnya itu. Salah satunya. Nah, informasi yang tidak boleh dibongkar itu seperti apa? Yang tidak boleh didapatkan. Bukan tidak boleh didapatkan ya. Jadi sesungguhnya semua informasi publik itu bisa diakses kecuali yang dikecualikan kalau dalam Undang-Undang 14 2008. Jadi di pasal 17 Undang-Undang 14 2008 itu tentang informasi yang dikecualikan, ada beberapa informasi yang tidak boleh diakses publik, tapi bisa diakses pribadi. Soal riwayat kesehatan seseorang itu nggak boleh. Riwayat kesehatan seseorang itu nggak boleh. Lalu informasi tentang intelijen dan lain sebagainya itu kan nggak boleh. Informasi tentang pertahanan negara itu nggak boleh diakses publik. Itu menurut undang-undang ya. Jadi ada beberapa informasi yang juga tidak bisa diakses oleh publik, yang dikecualikan. Nah, sekarang media sosial juga saya rasa sudah menjadi media informasi publik untuk tokoh publik. Misalkan Pak Gubernur punya akun Instagram, itu terjadilah interaktif dan lain-lain. Kemudian hal-hal seperti itu apakah dikaji juga di KI seperti apa? Kalau di KI itu
Ya itu silakanlah medianya gubernur dan teman-temannya itu ya bagian dari kreasi. Kalau yang DKI ya tetap saja kita masuk pada akun resmi badan publik. Begitu. Jadi kalau misalkan kan ada yang nanya warga nih, bagaimana anggaran? Itu dijawab di Instagram sah-sah saja ya? Yang penting dokumennya dokumen asli, dokumen jelas. Produknya pemerintah ya boleh. Kayak misalkan kemarin Presiden menjawab lewat YouTube kan? New media aja kan? Iya, tapi kalau soal dokumen yang aslinya juga harus diupload di situ ya boleh. Media kan bagian dari cara saja ya, tapi produknya ini yang penting. Yang penting ada real data yang ditunjukkan. Betul. Oh, baik. Nah, ini penting pemirsa bagaimana memilah informasi publik. Takutnya saling bertukaran, tapi jangan kemana-mana pemirsa. Bincang hari ini akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kenapa? Oh. Cepat baik selewat ya. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Terima kasih pemirsa Sultan TV masih di Bincang hari ini. Senang sekali saya masih membahas soal waspadai hoax di saat pandemi. Ini masih bersama Pak Nana Subana dari Komisi Informasi Banten. Nah, kita balik lagi ngobrolin soal hoax Pak ya. Ini segmen terakhir. Ini hoax ini memang menjadi darah daging. Darah daging nggak sih Pak menurut Bapak? Belum ya? Belum, tidak menjadi darah daging, menjadi Bisa tapi menjadi darah daging. Masih menjadi alat sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain yang lebih banyak. Gitu aja. Seperti yang Bapak bilang tadi, persoalan negara maju dan negara berkembang itu beda. Soal terjadinya hoax ini. Jika di negara maju, hoax menjadi permainan saja gitu kan. Bisa jadi alat. Gitu. Jadi alat. Tapi kalau di negara berkembang, ini kebanyakan korban. Seperti itu ya Pak? Korbannya. Korbannya banyak. Kalau kemarin kita lihat, boleh dikatakan aksi Omnibus Law ini salah satu ya contoh kecil korban hoax, tapi banyak juga korban hoax yang lain selain itu sebetulnya ya. Setiap hari, setiap detik, setiap menit banyak informasi yang tidak diverifikasi menghasilkan pengaruh kepada yang lain juga banyak sebetulnya. Boleh diulang lagi Pak,
kenapa hoax ini bisa mendarah daging, kemudian cara mengatasi hoaxnya, dan kita terhindar dari hoax. Pertama, negara harus hadir. Negara harus hadir. Karena seberapa hebat pun teknologi, pasti dia ada regulasinya. Dan pemilik regulasi satu-satunya adalah negara. Negara itu ya dari presiden hingga ke daerah. Nah, saya kira kekuatan negara untuk membuat satu regulasi yang kuat untuk menghentikan hoax itu juga harus. Kalau misalkan hari ini ada klarifikasi, kita sudah ada undang-undang ini, berarti penegakannya harus kuat. Polisi cybernya harus kuat, kontrol lalu lintas informasinya juga harus kuat. Dan kepada kita semua sebagai warga negara, tadi itu sebagai masyarakat, kita harus punya cara memverifikasi yang kuat terhadap beberapa informasi yang masuk ke smartphone kita. Itu saja sih. Saya jadi teringat ketika Bapak bilang negara harus hadir. Saya beberapa kali mengkaji banyak persoalan, mungkin Bapak tahu juga, sekarang banyak bertebaran buzzer, Pak. Buzzer, nah buzzer ini kita belum tahu siapa pelakunya. Kemudian dia menggunakan taktik jitu supaya isunya naik. Dan biasanya memang berhasil isunya naik. Komentar Anda seperti apa, Pak? Ya. Apakah itu juga fungsi dari peran pemerintah atau seperti apa? Memaksimalkan peran negara dalam banyak persoalan memang penting ya. Kita kan banyak persoalan, apalagi di masa pandemi ini. Persoalan ekonomi juga kita sangat penting untuk di-hire oleh negara. Persoalan hoax juga harus menjadi konsentrasi. Undang-undang ITE yang hari ini hadir itu kan tinggal dimaksimalkan sebetulnya. Kalau konteksnya negara hadir, ya negara hadir hari ini. Undang-undang ITE-nya ada, sanksinya ada. Saya bukan mempertanyakan kehadiran negara, tapi sekali lagi mestinya penegakan hukum atas undang-undang itu juga harus jelas. Baik, gitu. baik. Tahu di kita ada kasus hukum soal ITE kan berikutnya nggak ada. Ya, udah biasa. Tapi saya kira kita tidak boleh membiasakan hal buruk. Ya, jadi biasakan hal yang baik supaya menambah atau menularkan nilai-nilai positif soal era digital ini sangat penting sekali ya, Pak ya, benar-benar. Terakhir Pak, mungkin closing statement untuk dulur sultan semua, harapan atau apapun itu soal ini waspadai hoax saat pandemi, boleh? Untuk kita semua, seluruh warga Banten khususnya, terhadap hoax di masa apapun kita harus tetap waspada. Verifikasi kita terhadap informasi harus jelas, terhadap berita harus jelas, apalagi di masa pandemi. Di tengah situasi sulit, orang bisa melakukan apa saja dengan pengaruh yang cepat. Maka tentunya verifikasi informasi harus cepat, jangan bosan untuk menelusuri laman asli dari sumber berita itu, dan mari kita pilih media yang kredibel. Media yang kredibel itu bukan soal besar kecil media, tapi dia media yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanaya sudah menyampaikan soal bagaimana treatment kita supaya menghindari informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu pemirsa bincang hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2020 kita membahas soal waspadai hoax saat pandemi. Memang hoax tidak menjadi darah daging di Indonesia, tapi akan menjadi sebuah ancaman yang sangat real karena bisa memprovokasi segelintir orang, bahkan bisa sekelompok orang terhasut, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu dampak dari hoax salah satunya. Lebih banyak lagi, mungkin besar ya dampaknya. Kalau kita lihat pemetaannya dampak hoax itu bisa lebih luas lagi di berbagai daerah juga. Bahkan kalau hoax kan berbicara internet ya, jaringan tidak terbatas oleh sebuah regional. Itu mungkin ya. Jadi pemirsa sabar-sabarlah, jangan. Jadi kekuatan kita ada di ujung jari kita ya, Pak ya. Jangan gatel kata Pak Nana tadi. Jangan pengen cepat nyebar informasi yang belum tentu, kita juga kadang belum membacanya. Jadi jaga keluarga kita juga supaya tetap menjadi keluarga yang sehat. Ya pokoknya itulah. Saya bingung menyimpulkannya karena memang hoax ini menjadi sebuah persoalan yang sulit, tapi memang harus dihadapi ya Pak ya. Nah, terima kasih ya Pak Nana sudah mampir ke Sultan TV. Semoga kita ada pertemuan lagi membahas soal era digital ini dan bisa mengedukasi para dulur Sultan semua di rumah terkait pentingnya era digital. Nah itu pemirsa, acara ini bisa disaksikan juga nanti di YouTube channel sultantv.co, fanspage Facebook sultantv.co, dan jangan lupa untuk memfollow semua media sosial sultantv.co.
Akhir kata, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya Agus Maulana dan Pak Nana dari KI Banten undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.